Bismillahirrahmanirrahim. Acara berbagi praktik baik aksi nyata modul 1.4 Budi Positif SD Negeri 2 Kelambu, Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Kelambu, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah pada hari Senin 24 Juli 2023 dimulai. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 2 Kelambu, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Kelambu, yang kami hormati Bapak Ibu rekan sejawat dari Kecamatan Kelambu. Sebagai acara menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Bu Evi Arum Kusuma. Kepadanya kami persilahkan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara berbagi praktik baik aksi nyata modul 1.4 Budi Positif SD Negeri 2 Kelambu, Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Kelambu, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah yang diselenggarakan pada hari Senin 24 Juli 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang kami hormati, untuk acara pembukaan, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Kelambu kepada Bapak Nur Anis SPD kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Kelambu yang saya hormati, kepada Bapak Ibu
Sejawat di Kecamatan Kelambu yang saya hormati, marilah pertama-tama kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberi kenikmatan berupa kesehatan dapat berkumpul dalam rangka pelaksanaan aksi nyata oleh Ibu Eli Astuti SPD. Eli Esnaini SPD. Salam serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di Arsatul Qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam aksi nyata ini adalah untuk memenuhi tugas dalam pelaksanaan guru penggerak. Pada saat ini sudah sampai di modul 1.4, berarti sudah 4 modul yang telah dilaksanakan. Semoga dalam pelaksanaan tugas-tugas ini bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, dan kegiatan ini bisa untuk mempengaruhi atau bisa kolaborasi dengan teman-teman guru yang lain, bisa memberi motivasi teman-teman guru yang lain dalam pelaksanaan tugas sehari-hari maupun dalam kegiatan-kegiatan yang semuanya itu untuk bisa menggerakkan kerjasama atau kolaborasi dengan teman-teman yang lain. Untuk itu kepada Bu Eli selalu semangat dalam melaksanakan tugas ini, dan juga untuk rekan-rekan yang lain semoga termotivasi dengan kegiatan-kegiatan ini. Semoga SD2 juga bisa bergerak, berkolaborasi untuk memajukan anak didik di SD ini. Untuk itu saya minta dalam pelaksanaan kegiatan ini yang setiap saat melibatkan semua guru juga bisa memotivasi, apalagi dalam kurikulum yang sekarang ini penekanannya adalah pada akhlak, ya, akhlakul karimah. Mungkin kebiasaan yang dulunya mungkin sudah ada tapi belum maksimal bisa dimaksimalkan, ya. Antara lain mungkin yang saat ini di SD kita ini yang belum bisa maksimal adalah sholat zuhur berjamaah, ya. Itu belum semuanya bisa ikut, ya. Kebanyakan masih anak laki-laki yang bisa mengikuti suatu saat nanti, karena di depan kelasnya masing-masing sudah tersedia keran-keran yang bisa dimanfaatkan untuk berwudu di waktu sholat zuhur. Nah, semuanya itu bisa terlaksana karena mungkin juga keteladanan dari Bapak Ibu guru semuanya, ya, dari kita, supaya nanti anak-anak bisa membiasakan hal-hal yang positif atau yang baik. Apalagi sesuai judul ini adalah mengenai budaya positif. Berarti budaya positif adalah pembiasaan-pembiasaan yang baik. Mungkin mulai dari masuk halaman sekolah, dari berjabat tangan di depan pintu gerbang sampai mau masuk kelas. Kebiasaan-kebiasaan yang belum maksimal itu bisa dimaksimalkan, ya. Itu harapan saya dengan kegiatan-kegiatan semacam ini.
Untuk itu mungkin tidak perlu panjang lebar dari saya, mungkin nanti bisa mendengarkan apa-apa, paparan apa yang akan disampaikan oleh Bu Eli Isnaini untuk kegiatan budaya positif ini. Ya, mungkin banyak sekali budaya-budaya positif, kearifan lokal yang apalagi di daerah kita ini adalah mayoritas Muslim, otomatis budaya lokal yang ada di Labu ini juga banyak sekali. Ya, itu yang bisa nanti digali, dimaksimalkan untuk kegiatan-kegiatan yang bisa menunjang kegiatan sekolah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu acara inti kepada Ibu Eli Isnaini SPD SD, kami persilakan. Terima kasih Pak yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Ibu. Terima kasih ya atas kehadiran Bapak dan Ibu yang pada siang hari ini dapat mengikuti ruang kolaborasi aksi nyata saya tentang diseminasi budaya positif modul 1.4. Sebelum pembelajaran dimulai hari ini ya, kolaborasi, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa agar dalam kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar, sehingga apa-apa yang nanti dapat kita pelajari memberikan manfaat bagi kita semua. Monggo siapa yang mau bersedia memimpin doa pada pagi hari ini, pagi menjelang siang ya Bu. Bunda, ayo berdoa. Monggo. Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama. Semoga acara kegiatan diseminasi budaya positif yang dilaksanakan Bu Eli Isnaini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih Bunda Puji yang telah memimpin doa hari ini. Acara selanjutnya yaitu kesepakatan kelas. Sebelum menginjak sesi berikutnya, kita akan membacakan kesepakatan kelas agar dalam pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan tertib dan kondusif. Marilah kita bacakan kesepakatan kelas. Bunda, siapa yang bersedia membacakan kesepakatan kelas hari ini? Monggo. Terima kasih atas waktunya. Kesepakatan kelas yang pertama, disiplin waktu dan menjaga kebersihan kelas. Kesepakatan yang kedua, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Kesepakatan ketiga, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Kesepakatan keempat, jika ada satu peserta yang berbicara, peserta yang lain mendengarkan. Kesepakatan kelima, berpendapat setelah dipersilahkan. Kesepakatan keenam, berpartisipasi penuh dan aktif berkolaborasi. Kesepakatan
kata terakhir, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang bahagia. Terima kasih. Terima kasih Bunda Lili yang telah membacakan kesepakatan kelas hari ini. Aplaus buat Bunda Lili semuanya. Ini kesepakatan kelas hari ini ya. Yang pertama, ulangi kembali ya. Disiplin waktu dan menjaga kebersihan kelas. Setuju ya Bapak Ibu? Setuju. Yang kedua, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Setuju ya? Setuju. Yang ketiga, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Setuju ya? Setuju. Yang keempat, jika ada satu peserta yang berbicara, peserta yang lain menyerahkan. Setuju? Setuju. Yang kelima, berpendapat setelah dipersilakan. Setuju Bu? Setuju. Ya, setuju. Yang keenam, berpartisipasi penuh dan aktif dalam berkolaborasi. Setuju yang ini? Setuju. Yang terakhir, mengikuti sesi kelas dengan perasaan bahagia. Nah, ini yang mengikuti sesi kelas dengan perasaan bahagia. Ini yang sangat penting juga, Bapak Ibu ya. Kita harus merasa bahagia. Kalau tidak bahagia, kita merasa tertekan, kita tidak dapat belajar dengan nyaman, dengan senang. Ya, kali ini semoga kita dapat belajar dengan bahagia. Selanjutnya, sebelum dimulai, kita estimate juga Bapak ya, biar kita semangat. Bapak Bunda bisa berdiri. Smart teacher, saya pikir, saya rasa, saya bisa. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, jujur yang rapi siap berdoa. Putar-putar tangan diputar, lumpuh-lumpuh tangan digulung, Umar melihat di pagar bundar, kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat, buat kamera keren. Dua jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam, buat menara dinding. Empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan, buat telinga kencing. Lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10, siap berdoa. Ayah Bunda dan sahabat guru kreatif Indonesia, semangat belajar ya. Terima kasih Bunda. Tepuk tangan untuk kita semua yang semangat hari ini. Smart teacher. Agenda selanjutnya yaitu tentang sesi kita ya. Agenda hari ini yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu pertanyaan tematik, yang ketiga paparan materi budaya positif, yang keempat refleksi. Menjawab acara pertama yaitu pembukaan. Pembukaan ya. Silakan Bapak Ibu menggambarkan sebuah benda, satu saja ya Bapak Ibu, satu saja sebuah benda yang menggambarkan, mengilustrasikan Bapak Ibu. Misalnya satu benda saja yang besar, kemudian nanti bisa diceritakan di depan sini yang menggambarkan atau yang mengilustrasikan Bapak Ibu semuanya. Satu gambar saja yang besar yang mengilustrasikan Bapak Ibu. Ya, yang mengilustrasikan Bapak Ibu sebagai pendidik boleh. Yang mengilustrasikan Bapak Ibu, misalnya kita mau membuat apa,
terus diaplikasikan ke diri Bapak Ibu. Silakan gambar, nanti bisa diceritakan di depan gambarnya, gambar ilustrasi yang mengilustrasikan diri kita. Diri kita ingin menjadi seperti apa dan bagaimana. Silakan Bapak Ibu bisa digambarkan, ya. Nanti bisa diceritakan setelah gambar, diceritakan bisa ditempel di papan. Ya, diceritakan dulu ya Bunda. Siapa yang sudah? Sudah, Bunda Emi? Ya, coba diceritakan di depan. Monggo. Terima kasih untuk waktu yang diberikan pada saya. Di sini saya menggambar sebuah lingkaran. Kenapa saya menggambar lingkaran? Karena saya sebagai pendidik, saya tidak memiliki batas untuk saya belajar. Jadi saya akan terus belajar meskipun saya sudah sebagai pendidik. Saya tetap akan terus belajar. Jadi saya tidak mempunyai ujung dan tidak memiliki tempat untuk berhenti atau bermalas-malasan dalam saya belajar dan menambah wawasan dan pengalaman sebagai seorang pendidik. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Mohon untuk ditempel Bunda Emi. Tadi Bunda Emi menggambarkan sebuah lingkaran ya. Bunda Emi menceritakan sebuah lingkaran sebagai seorang pendidik akan belajar terus walaupun sudah menjadi guru. Berarti Bunda Emi di sini akan menjadi pembelajar sepanjang hayat ya Bunda. Ditempelkan Bu Emi di biar nanti teman-teman yang lain bisa mengetahuinya. Yang lain coba Bunda. Bunda Emi sudah menggambar tadi lingkaran, menggambarkan Bunda Emi itu menjadi pembelajar sepanjang hayat. Aplaus buat Bunda Emi yang menjadi pembelajar sepanjang hayat. Selanjutnya, siapa yang sudah Bunda? Mohon untuk ke depan coba diceritakan. Ayo, monggo Ibu Uci, Bunda Uci mau menceritakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya menggambarkan hanya garis lurus ke atas. Ini menandakan bahwa saya terus akan bermimpi untuk meraih bintang. Saya akan tetap berusaha bagaimana supaya sekolah kita, sekolah saya terutama bisa meraih harapan yang cemerlang. Itu saja. Terima kasih Bunda Puji yang telah menginspirasi kita menggambar garis lurus ke atas yang akan menggapai mimpi, menggapai bintang. Cita-citanya Bunda. Aplaus buat Bunda Puji. Selanjutnya siapa monggo Bunda, silakan. Bunda Luli monggo akan menceritakan gambarnya. Terima kasih atas waktunya yang diberikan pada saya. Saya menggambar anak tangga. Dari gambar ini saya mengilustrasikan bahwa saya sebagai pendidik itu memandang anak-anak kita sebagai pendidik ada sebagai fasilitator dan menganggap anak-anak itu mempunyai kemampuan dan kelebihan di bidangnya masing-masing, sehingga kita sebagai pendidik itu memberikan dorongan mereka, motivasi untuk mereka bisa berkembang sesuai dengan kemampuan mereka, dan itu semua membutuhkan proses bertahap. Semua itu membutuhkan waktu dan proses dan tidak bisa langsung atau instan ya. Jadi kita harus berproses mendidik anak-anak, membimbing dan memfasilitasi mereka untuk anak-anak bisa lebih bersemangat mengembangkan bakat dan kemampuan mereka. Itu untuk anak didik. Untuk saya pribadi sebagai guru, saya juga berharap dengan
semangat sekali ya Bunda Luni. Yang lain coba, yang sudah bisa diceritakan di depan, monggo. Terima kasih waktunya. Saya di sini menggambar emoji senyum. Mengapa? Karena saat kita menghadapi anak-anak, kita tidak boleh namanya kalah dengan keadaan apapun kita dan keadaan apapun anak-anak, kita harus selalu ramah. Ya, terima kasih Bunda Rina. Sangat bagus ya gambarnya emoji senyum. Kita harus setiap saat smile, senyum dalam keadaan apapun yang terjadi, di rumah ada masalah, di sekolah tetap kita harus tersenyum. Walaupun di sekolahan begitu banyak perbedaan karakter yang mungkin ada yang spesial, kita harus tetap tersenyum. Yang lain coba Bunda. Ya, monggo Bunda. Saya di sini menggambarkan apa itu namanya pohon kelapa. Nah, kita sebagai seorang pendidik, kalau bisa diusahakan itu bisa bermanfaat seperti pohon kelapa. Ya, ini dari akar, dari batang, kemudian dari daun, kemudian apa itu buah, itu semuanya bermanfaat. Gitu. Terima kasih. Terima kasih dari Bunda Win ya, menggambarkan sebuah pohon kelapa yang dari akar sampai buahnya bermanfaat semua. Semoga kita menjadi pendidik yang demikian ya Bunda, dapat bermanfaat semuanya, tidak ada yang tidak bermanfaat. Untuk acara selanjutnya yaitu pertanyaan tematik Bunda. Ini ada pertanyaan tematik ya. Pertanyaan tematik ini Bunda. Setuju atau tidak setuju? Yang pertama Bunda, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju Bunda? Tidak setuju. Mengapa tidak setuju Bunda Puji? Coba. Monggo. Terima kasih. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut saya tidak setuju. Karena apa? Dengan hukuman malah justru nanti anak akan menjadi takut. Jadi anak tidak bisa berkembang secara maksimal. Jadi ada rasa minder, rasa bagaimana dia kalau kita kan sekarang merdeka, anak biar kalau nanti ditekan dengan adanya hukuman di sini dalam arti harusnya hukuman yang positif hukuman kalau hukuman fisik, kalau hukuman itu fisik justru nanti akan membuat anak menjadi takut untuk bergerak, takut untuk berkembang. Nanti bagaimana deh? Nah aku kalau nanti saya ini takut salah gitu. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bunda Puji, sangat menginspirasi ya. Hukuman menurut Ibu Bunda Puji ya, hukuman dapat mendisiplinkan anak itu tidak setuju. Adakah yang setuju? Adakah yang setuju? Tidak ya. Berarti yang untuk yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju Bunda yang nomor 2? Setuju kah? Setuju kah? Ada yang tidak setuju? Monggo diulang lagi, dicermati ya. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin positif anak. Bisa? Gini Bu, untuk hukuman, yang namanya hukuman itu konotasinya kan negatif. Tapi sanksi atau punishment itu perlu. Ya. Jadi, tapi dengan cara keteladanan itu tadi mungkin tidak secara fisik. Tapi pada saat ini kalau punishment itu nggak ada, anak juga
akan ugal-ugalan, sulit akan memberi teladan pada anak tanpa punishment. Misalnya orang kuliner resikan, setiap kali makan jajan apapun dengan bungkus plastik ataupun bungkus kertas, terus agar dibuat itu kalau tidak ada punishment atau hukuman untuk mengambil pembiasaan, itu ya nggak jadi. Jadi paling tidak memang tadi sudah saya katakan adalah keteladanan. Jadi yang namanya hukuman, tapi hukuman tidak seperti yang dibayangkan itu perlu, memang perlu. Ya. Hukuman tidak harus di antek nangisar gendiro kayak zaman. Kalau saya sekolah itu memang yang namanya hukuman itu menjurus ke fisik. Maksudnya ngadeg nangisar gendiro, tujuannya untuk disiplin. Mungkin untuk misalnya sing liyane nyekel buku disunggi nganti itu sak rampunge pelajaran. Itu hukuman-hukuman semacam itu pada waktu saya sekolah ada, memang ada. Tuh, ya, tapi kalau sekarang mungkin tidak sesuai, tapi yang namanya hukuman masih perlu, hanya caranya yang berbeda. Ya, terima kasih yang telah memberikan pencerahan Bapak Nurais ya. Hukuman harus yang positif ya. Terus yang ketiga, pertanyaan pemantik, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju kan Bapak Ibu? Setuju, Bunda Budi. Bunda Luli tidak setuju. Coba Bunda Luli berikan alasannya yang tidak setuju ya. Menurut saya, untuk meningkatkan motivasi belajar anak itu tidak harus dengan memberikan penghargaan. Kita bisa memotivasi anak dengan cara yang lain, dengan cara bersikap kita memberi teladan ke anak, dengan cara kita memotivasi, dengan cara bersikap berbicara. Bisa juga dengan kita memberikan contoh-contoh media pembelajaran yang menarik untuk anak. Kita bisa membuka wawasan anak dengan contoh nyata yang ada di masyarakat. Ini loh, ternyata ya, ini orang belajar seperti ini karena dia seperti ini proses hidupnya seperti itu. Itu akan lebih termotivasi karena ada bukti nyata. Kalau kita memberikan penghargaan, anak akan cenderung mereka termotivasi karena ada efek-efeknya dia seperti itu. Terima kasih. Monggo Bunda Puji yang setuju. Terima kasih untuk pemberian penghargaan tidak mesti harus berupa benda secara real. Kita hanya beri bagus, pintar, jelas, itu sudah merupakan penghargaan bagi anak. Gitu. Jadi penghargaan bukan berarti kita angan-angannya berupa barang kita harus apa? Iya dia ini uang 5.000 yang dapat nanti juara 1, tidak seperti itu. Jadi penghargaan dalam hal ini menurut saya itu bisa meningkatkan motivasi belajar dengan konsep yang ada dalam pikiran kita. Itu penghargaan tidak mesti harus berupa uang. Jadi verbal saja kita senyum dengan anak bagus, pintar, itu sudah memberikan motivasi belajar pada anak dan itu juga merupakan bisa merupakan penghargaan. Itu. Terima kasih. Terima kasih. Sangat menginspirasi kita ya jawabannya Bunda Luli dan Bunda Puji. Acara selanjutnya, sesi selanjutnya yaitu materi pemaparan budaya positif. Ada 6 materi ya. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua, teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, restitusi. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang keenam, ada restitusi. Segitiga di dalam kita mengatasi sebuah kasus pada anak ya. Untuk yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Menurut filosofi Ki-Hajar Dewantara, ya, beliau mengatakan bahwa pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman.
Pendidikan bertujuan menuntut segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Demikian Bunda, paham ya? Yang perlu kita garis bawahi adalah kita sebagai pendidik harus bisa menuntun ya, menuntun kodrat anak ya, sesuai dengan kodrat zamannya ya, dan kodrat alam. Nah, kita implementasikan di sekolah ya, seperti ini. Saya yang berdua seperti ini. Sebagai seorang pendidik kita harus dapat menuntun murid pada kodratnya, harus memberikan contoh dan menanamkan budaya positif di sekolah, baik tingkah laku maupun tutur kata, sehingga murid-murid dapat mencontoh tidak hanya sekedar perkataan yang kita ucapkan, tetapi tingkah laku kita juga akan ditiru sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara. Ingarso Sunturodo, Ingatyo Mangunkarso, Tuturi Handayani. Dengan demikian, murid akan merasa nyaman dan aman dalam mewujudkan merdeka belajar. Bagaimana caranya Bunda kita menanamkan budaya positif setiap hari? Kita bisa melakukan dengan 5S ya, senyum, sapa, salam setiap hari ya. Kita dapat memberikan motivasi sesuai dengan semboyan tadi ya, KHD, Hajar Dewantara, bahwa kita di depan harus dapat memberikan contoh, di tengah-tengah kita harus dapat memberikan motivasi, ya, gagasan-gagasan, di belakang kita harus mendorong murid supaya dia maju, dia berkembang sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam untuk menuju kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Selanjutnya, perubahan paradigma. Kegiatan ya Bunda bisa saling berpasangan 2 orang. Ya, kita lihat kegiatan kepalan tangan. Ya. Ada A dan B. Anda ya 2 orang. Dicermati ya Bunda. A dan B. Berarti Anda dan teman Anda ya. Sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang akan terjadi? Berdua B, tangannya di kepala A dan B. Yang A mengepal. Ibaratnya A itu di genggaman A itu ada sebuah misi. Dia mempunyai sebuah benda yang sangat berharga bagi A. Kemudian B akan membuka tangannya si A. Si A dengan sekuat tenaga akan mempertahankan benda yang dia pegang yang sangat berharga, yang tidak akan mungkin diberikan kepada B. B itu berusaha meminta benda yang ada di A dengan berbagai macam cara, membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, pokoknya apa saja sehingga A itu dapat membuka kepalan tangannya. Terus kemudian apa yang akan terjadi Bunda kira-kira? Pertanyaannya dia, apakah Anda akan membuka kepalan tangan Anda? Bisa dipraktekkan Bunda? Berdua dipraktekkan. Bagaimana? Bisakah membuka? Kira-kira? Kalau dipaksa bisa ya. Kalau dipaksa bisa. Itu mestinya kan ibarat. Kita punya sesuatu yang paling kita senangi, seandainya diinginkan orang lain itu bagaimana? Mestinya kan itu ibarat
kepalan tangan kan semacam itu. Itu bagaimana? Mestinya apapun yang terjadi kita pertahankan, kan gitu. Itu. Ya itu ya. Berarti kita tidak akan membuka ya. Mengapa Anda tidak akan membuka? Karena sesuatu itu sangat berharga bagi kita. Tidak akan kita berikan. Terus yang kedua, apakah Anda menutup kepala tangan Anda? Mengapa Anda akan tetap menutup? Seperti itu karena masih berharga, tidak akan diberikan dengan kekelnya. Tapi si B itu dengan kekelnya juga akan meminta, akan merayu, akan kalau merayu sudah tidak bisa dengan jurus jitunya dia akan mengancam, misalnya seperti itu. Itulah kita guru seperti itu biasanya kepada anak didik kita. Seperti ini ya, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, ilusi kontrol. Meluruskan beberapa miskomunikasi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ya, setiap kali kita harus mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ilusi yang ketiga, bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya. Yang keempat, ilusi bahwa seorang dewasa memiliki hak untuk memaksa, seperti burung ya. Misalnya kayak tadi kepala tangan. Kalau kita orang dewasa, orang tua mengusik, ayo buka, kalau nggak buka, awas kamu. Nah itu maksudnya seperti itu. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah itu seperti itu tadi. Tujuannya apa? Kok dia tidak mau melepaskan ya, karena dia mempunyai tujuan, tidak mungkin akan saya berikan. Kemudian juga kadang dia akan memberikan karena mempunyai tujuan, mungkin tujuannya sama. Jadi dia mau melepaskan genggaman tangannya karena mungkin dirayu, dibujuk-bujuk sehingga dia mau melepaskan genggaman tangannya. Begitulah ilustrasinya ya. Untuk yang ketiga, perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol atau teori pilihan. Tentang tadi ya, yang kedua kali dipegang, di sini ada perubahan paradigma stimulus. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Dalam stimulus respon, mencoba mengubah orang lain untuk berpikir sama dengan kita. Kita tidak bisa. Kita tidak bisa mengubah orang lain untuk berpikir sama dengan kita. Tidak bisa. Pasti orang lain itu berbeda. Sehingga kita harus berubah posisi ya, dari stimulus respon ke teori kontrol atau pilihan. Berarti kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita tidak bisa memaksa, tapi kita harus memahami. Yang perlu kita garis bawahi. Untuk yang kedua, perilaku buruk sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku buruk dicatat adalah suatu keburukan. Itu tentang teori stimulus respon. Tapi di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Mengapa dia itu berbuat buruk? Yaitu berarti ada perilaku-perilakunya yang mempunyai tujuan maksud tertentu, sehingga kita tidak bisa langsung memvonis kalau buruk itu salah, karena dia itu mempunyai tujuan tertentu yang kita tidak tahu. Terus yang ketiga, orang lain bisa mengontrol diri saya di stimulus respon. Yang untuk teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ternyata di stimulus respon ya, orang lain bisa mengontrol diri saya. Di stimulus teori kontrol, orang lain tidak bisa mengontrol diri saya. Yang bisa adalah diri kita sendiri. Seperti genggaman tangan tadi, ya. Mau melepaskan dan tidak adalah tergantung dari diri kita, ya. Terus yang itu, ya, saya bisa mengontrol orang lain di stimulus respon, tapi kenyataannya tidak bisa, ya. Sekuat apapun kita meminta tadi genggaman, kalau yang digenggam itu tidak akan memberikan, tidak bisa.
Berarti di teori kontrol itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain ya. Pikiran kita pasti saya bisa, tapi orang tersebut ternyata tidak mau membuka genggaman tangannya, berarti kan tidak bisa ya. Yang selanjutnya, pemaksaan ada ketika bujukan gagal. Di stimulus respon biasanya kalau sudah dirayu-rayu, dipancing-pancing, dibujuk-bujuk gak mau, biasanya judulnya adalah dipaksa, diancam supaya dia mau membuka genggaman tangannya. Di teori kontrol pilihan kita tidak bisa memaksa seseorang, karena memaksa itu sakit ya. Berarti kita harus kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita merayu bagaimana kalau bisa dibuka nanti ini, kita bekerja sama mungkin satu tujuan, nanti dengan sendirinya dia akan membuka kepalan tangannya. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Dalam stimulus respon ada mikir menang kalah. Kalau di teori kontrol pilihan, model berpikir menang, tidak ada yang kalah. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin positif menurut teori dari Dr. William Glasser, yang pertama adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Anda hanya bisa mengontrol diri Anda. Yang akan bermakna disiplin di sini, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai yang kita hargai. Selanjutnya, teori kontrol yang kedua tentang perilaku. Semua perilaku memiliki tujuan. Semua orang berperilaku memiliki tujuan sesuai dengan teori motivasi. Teori motivasi di sini ada 3 pengakuan, yaitu yang pertama, mengapa orang berbuat seperti itu ya, ada tujuannya. Yang pertama itu untuk menghindari hubungan. Ini biasanya motivasinya berasal dari eksternal. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan. Untuk mendapatkan imbalan juga motivasinya berasal dari eksternal. Yang ketiga itu untuk menghargai diri sendiri. Yang ini untuk menghargai diri sendiri itu motivasinya sudah berasal dari dalam diri sendiri atau intrinsik, yang kemudian akan diturunkan menjadi nilai-nilai kebajikan universal. Yang dari universal akan diturunkan lagi menjadi keyakinan kelas. Selanjutnya, model belajar menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini ada 5 posisi kontrol. Di dalam sini guru mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi guru sebagai teman. Yang keempat, posisi guru sebagai pemantau. Yang kelima, posisi guru sebagai manajer. Kemudian turun ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini untuk menangani sebuah kasus pada anak ya, kita dapat menggunakan 3 langkah, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi kebutuhan atau memvalidasi identitas yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, kebebasan. Kita berhenti dulu.
disiplin. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi eksternal, karena berasal dari luar dan bukan dari dalam diri kita sendiri. Ibaratnya disiplin di sini adalah disiplin yang berasal dari dalam diri sendiri, ya, intrinsik, ya. Makna disiplin positif yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara maupun Dan Gosen, beliau menartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebijakan atau purpose yang universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Marilah kita menyanyikan, ya Bunda, refreshing profil pelajar Pancasila. Berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Sekarang untuk yang kedua, teori motivasi, hubungan dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Perilaku manusia itu berdasarkan ada 3, ya. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Biasanya orang berperilaku seperti ini untuk menghindari ketidaknyamanan. Dia akan berkata, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Dia itu merasa motivasinya ini berasal dari eksternal. Dia itu berkata seperti ini, ya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Berarti dia akan merasa terhukum, ya. Berarti dia itu melakukan sesuatu itu berdasarkan pikirannya. Kalau tidak melakukan itu, apa yang akan terjadi? Berarti saya itu kena hukuman, ya. Yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Orang seperti ini biasanya akan berkata, apa yang akan saya dapatkan apabila saya akan melakukannya? Ini juga motivasinya masih berasal dari eksternal, karena dia mendapat ini imbalan. Saya akan melakukannya, pasti saya akan mendapatkan sebuah penghargaan. Seperti itu, kan? Yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Yang ketiga ini, orang yang seperti ini dia akan berkata seperti ini. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Ini sudah
motivasi dari dalam diri sendiri yang sudah bertujuan positif, tidak takut dengan adanya ancaman, hukuman, tidak juga menghiraukan dengan adanya imbalan ya. Kemudian teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, sebagai seorang guru ya, ini Anda ya, sebagai seorang guru saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu. Motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Motivasi pertama, hukuman, penghargaan, ataukah yang untuk menghargai diri sendiri? Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Tentunya kita motivasi diri ya, tidak karena hukuman, takut ya, juga tidak karena penghargaan. Yang kedua, bila di sekolah Bapak Ibu tidak ada aturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Bapak Ibu akan datang tepat waktu untuk mengajar murid-muridnya? Apakah akan datang tepat waktu Bapak Ibu? Akan datang tepat waktu karena itu sudah menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita ya, tanpa harus ada penghargaan. Yang ketiga, dari ketiga motivasi tadi, motivasi apa yang mendasari murid-murid berperilaku di sekolah? Murid-murid berperilaku di sekolah itu ada tiga ya. Kadang-kadang dia itu takut karena kita hukum, kadang-kadang dia itu berbuat seperti itu karena dia ingin mendapatkan penghargaan dari kita, kadang-kadang juga sudah dengan sadar dengan sendirinya. Demikian ya Bapak Ibu. Strategi apa yang Bapak Ibu gunakan untuk mendisiplinkan murid? Untuk mendisiplinkan murid bagaimana strateginya bisa diterapkan ya? Dengan memberikan seperti itu ya. Terus nilai kebajikan apa yang ingin Bapak Ibu tanamkan pada murid? Nilai kebajikan apa? Kedisiplinan kita ya. Kita harus memberikan contoh terutama agar anak-anak kita dapat meniru ya tingkah laku kita baik perbuatan maupun perkataan. Selanjutnya merdeka. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantoro, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya kita merdeka itu tidak hanya diperintah, tidak mau diperintah itu enggak, diperintah itu merdeka, tetapi kita harus cakap. Cakap artinya kita dapat memerintah diri kita sendiri ya. Diri kita sendiri untuk berbuat baik. Seperti itu. Hukuman dan penghargaan. Hukuman merupakan identitas gagal, bersifat tidak terencana, bersifat satu arah dari pihak guru dan memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan sehingga murid tersakiti. Demikian hukuman itu merupakan identitas gagal. Berarti kalau kita menghukum berarti murid itu sudah gagal. Terus kemudian kita akan menghukum. Menghukum itu tanpa kesepakatan murid itu akan tersakiti. Yang selanjutnya disiplin. Disiplin yang bermakna positif. Disiplin yang bermakna positif berarti mengacu kepada identitas yang sukses. Identitas yang sukses itu kita bagi menjadi dua, yaitu ada konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi sudah terencana, sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh guru dan murid. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka. Di antara ketiganya yang paling tepat kita terapkan adalah untuk restitusi. Kalau konsekuensi itu kadang-kadang anak-anak masih bisa untuk mengulangi. Kalau restitusi itu sudah kesadaran dan intrinsik mereka. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini ada perbedaannya nih. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ini adalah hukuman. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kalau yang kedua, hukuman itu membuat anak sakit baik fisik maupun hati
untuk jangka waktu yang lama. Kadang kita menghukum sampai tua pun kadang anak masih terdengar. Untuk konsekuensi anak bisa menghargai disiplin. Kita tanyakan kalau kalau melanggar hukuman konsekuensinya apa? Berarti kan anak itu bisa menghargai. Kalau langsung dihukum biasanya anak itu akan teringat. Ya. Hukuman itu bersifat paksaan. Kalau konsekuensi itu bersifat stimulus dan tanggapan. Untuk mendorong anak menyakiti diri sendiri hukuman. Kalau konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian yang hukuman itu konsep diri yang buruk. Hukuman itu adalah konsep yang buruk. Setiap mendapat hukuman pasti itu kesalahan. Di sini kalau di konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau di konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang hukuman selanjutnya bisa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau dihukum ya, kalau di konsekuensi anak bisa kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu sebenarnya juga menghukum, Bunda, Bapak ya. Untuk pengaruh jangka pendek penghargaan itu efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu dalam jangka pendek. Misalnya mau dikasih hadiah tapi dalam jangka pendek ya. Siapa yang bisa menebak nama ibu, saya kasih hadiah, itu jangka pendek itu sangat efektif. Tapi untuk jangka panjang, penghargaan dapat merusak hubungan. Kemudian penghargaan dapat mengurangi ketepatan. Penghargaan dapat menurunkan kualitas. Penghargaan dapat mematikan kreativitas. Penghargaan juga dapat menghukum. Untuk penghargaan yang jangka panjang ya, penghargaan merusak hubungan. Maksudnya seperti ini. Dalam jangka panjang ya, setiap kali kita pembelajaran memberikan penghargaan ya, suatu kata-kata motivasi yang bagus juga, tapi dalam jangka panjang terus-terusan. Kadang-kadang anak yang tidak sering dikasih loh, dia akan membuat gap ya. Kayak koncoku, si itu yang bagus, biasanya seperti itu ya. Nah, itulah yang akan merusak hubungan mereka. Dia akan membuat gap. Itu anak yang sudah dapat bintang banyak, dia nggak dapat bintang banyak, oke. Terus yang ini, penghargaan dapat mengurangi ketepatan. Ini juga kurang tepat ya kalau kita misalnya untuk mengamati suruh melihat gambar kita, ini gambar laki-laki atau perempuan, yang jawab kasih permen penghargaan, sementara yang jawab banyak, yang tidak menjawab pun juga benar, itu juga tidak tepat ya. Maksudnya kasihan yang sudah jawab tidak dikasih penghargaan gitu. Terus penghargaan dapat menurunkan kualitas. Ini juga seperti ini. Misalnya dalam sebuah lomba ya, misalnya yang dapat membuat artikel, dia akan mendapatkan penghargaan. Tapi membuat artikel itu misalnya satu hari bisa membuat berapa, dia itu dikasih upah lah ibaratnya ya. Dia itu dikasih upah setiap hari dapat berapa artikel. Terus kemudian dia bisa ngupload. Ketika dia tidak dikasih penghargaan, dia itu tidak akan membuat lagi, Bunda. Berbeda dengan orang yang tidak berkualitas, dia setiap saatnya akan berusaha untuk membuatnya seperti itu. Kemudian penghargaan dapat mematikan kreativitas. Maksudnya seperti ini. Misalnya ada lomba melukis, lomba cerita, kita kreativitas ya. Biasanya anak-anak sudah paling-paling yo yang itu saja, yang bisa-bisa, yang tidak bisa kreativitas nanti juga dengan sendirinya akan malas ya, tidak mau mematikan kreativitas anak. Penghargaan akan menghukum. Maksudnya seperti ini. Misalnya bapak ibu ya, saya sudah pernah sendiri ya punya anak. Nanti kalau dapat juara 1, saya belikan laptop. Ternyata kenyataannya di tahun akhir ajaran
biasanya dia mendapatkan ranking. Nah, ternyata untuk tahun berikutnya tidak mendapatkan. Dia itu merasa terhukum. Dia itu sudah berangan-angan akan mendapatkan sebuah hadiah, tapi kenyataannya tidak jadi. Berarti kita juga menghukum anak ya. Anak itu akan merasa bersalah, tidak dapat membanggakan. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, seperti ini tindakan guru ya. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi tidak, Bapak ya? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman ya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman ya. Terus yang ini, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena saat belajar. Menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret, ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya. Yang ini, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kemudian yang ini, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman, karena murid di sini murid itu merasa tersiksa, ya. Merasa tersiksa dia seharian tidak memakai sepatu. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini konsekuensinya karena ini ada pelajaran PJOK sudah kesepakatan mungkin ya. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ini sudah tadi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, ya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang selanjutnya, ciri-ciri memperbaiki hubungan. Restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam hati. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kemudian hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini ada hukuman. Hukuman itu identitas gagal ya tadi. Kalau identitas sukses itu berupa disiplin. Disiplin itu ada konsekuensi dan restitusi. Di sini hukuman. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan. Sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Untuk restitusi merupakan sebuah pilihan. Hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid jangka pendek. Untuk restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam waktu jangka panjang. Berarti kita memperbaiki kesalahan anak ya, restitusi. Untuk hukuman, korban mendapatkan keadilan. Di sini untuk konsekuensi korban bisa diabaikan. Kalau di restitusi korban mendapat ganti, seperti tadi menumpahkan
menumpahkan air di meja ya, itu diganti tadi, suruh dibersihkan. Kalau yang selanjutnya, perilaku yang untuk hukuman, perilaku positif agresif meningkat. Untuk konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam waktu pendek. Selanjutnya anak juga akan berbuat seperti itu lagi kalau tidak dikasih penguatan. Kalau untuk restitusi, masalah dapat terpecahkan. Selanjutnya, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut hukuman. Bila murid tidak takut juga tidak akan berjalan. Kemudian untuk konsekuensi, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Untuk restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Untuk hukuman yang selanjutnya, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kalau hukuman, kalau konsekuensi, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Sedangkan restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Hukuman, peraturan adalah kamu harus apa. Kalau tidak akan dihukum. Sedangkan konsekuensi, apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya. Terus ada dapat terima kasih ya. Kalau untuk restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Biasanya pun seperti itu tanyanya. Kalau untuk hukuman, murid atau anak membenci peraturan. Kalau hukuman itu identitas gagal, berarti biasanya bersifat negatif. Kalau untuk konsekuensi itu disiplin yang sukses. Kalau konsekuensi itu bersifat netral ya, murid dapat menghormati peraturan sesaat aja ya. Kalau untuk restitusi itu bersifat positif, murid dapat menghormati dirinya dan orang lain. Itu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu identitas gagal, sifatnya negatif. Kalau identitas sukses itu ada dua, konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi itu sifatnya netral, kalau restitusi itu sifatnya positif. Keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa? Ini bukan peraturan ya. Mengapa kita memiliki peraturan? Karena kita yakin ya. Yakin kalau kita menggunakan helm pasti kita akan selamat. Jika akan terjadi sesuatu, misalnya kita jatuh, terbentur, kita menggunakan helm ya, kita yakin akan selamat. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa? Karena kita yakin ya untuk menjaga kesehatan. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Mengapa? Karena kita yakin untuk datang tepat waktu. Yang ini peraturan. Selanjutnya, mengapa tidak peraturan saja, teman? Suatu hal yang paling penting dalam menciptakan budaya positif adalah tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas berbeda dengan peraturan kelas ya. Keyakinan kelas lebih bersifat universal, menggunakan kalimat positif dan memotivasi. Dengan demikian peserta didik tergerak dan bersemangat untuk menjalankannya. Keyakinan kelas dapat diperbaiki sewaktu-waktu. Tidak bentrok itu ya, bisa diperbaiki. Keyakinan kelas, pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan dan lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut.
Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Sekarang, prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah kelas untuk bercurah pendapat. Selanjutnya, mereka dapat mencatat semua masukan-masukan para murid warga sekolah di papan tulis atau di kelas besar atau kelas ukuran poster. Kemudian menyusun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas yang dengan mengganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Ajak warga sekolah atau murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga murid. Keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat dan dibaca. Ini ya, ada kemarin saya membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Boleh Bapak Ibu tulisani ya. Bersama-sama
demikian ya pembuatan keyakinan kelas di SD kami, khususnya kelas 5. Perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas berarti itu sudah merupakan tanggung jawab. Ya. Kalau peraturan itu dilarang mengganggu orang lain. Kalau keyakinan kelas berarti kita harus menghormati orang lain. Itu kalimatnya ini diganti-ganti menjadi kalimat yang positif. Untuk peraturan itu hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti untuk keyakinan kelas kita harus menghormati orang lain dan berkomitmen. Peraturan dilarang melakukan kekerasan. Berarti keyakinan kelasnya kita bisa untuk mengacu pada keselamatan, menghormati orang lain. Peraturan selanjutnya dilarang menggunakan narkoba. Berarti keyakinannya kesehatan. Untuk peraturan kelas bergantian atau menunggu giliran. Berarti keyakinannya adalah menghormati orang lain dan bersabar. Peraturan selanjutnya menggunakan masker. Keyakinannya adalah kesehatan dan keselamatan. Peraturan selanjutnya jangan berlari di kelas atau koridor. Berarti keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan keamanan. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Semua tindakan memiliki tujuan tertentu, baik tindakan baik ataupun buruk. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan seseorang. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebenarnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Getzer ada 5, yaitu 1. Bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang 3 kebebasan akan pilihan, yang keempat kesenangan, yang kelima penguasaan. Kebutuhan dasar yang pertama berkaitan dengan aspek fisiologis, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, pakaian, dan rasa aman. Untuk kebutuhan dasar yang kedua hingga kelima itu merupakan aspek psikologis, yaitu kebutuhan akan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Sebagai seorang guru, kita seharusnya memahami kebutuhan murid-murid kita untuk mencapai pendidikan yang sebenarnya, membuat murid kita berdaya, seimbang, dan bahagia. Selanjutnya restitusi. Kita sebagai guru mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. 5 posisi kontrol guru ya di sini. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai membuat rasa bersalah siswa, yang ketiga guru dapat bisa sebagai teman, yang keempat posisi kontrol guru sebagai pemantau, yang kelima posisi guru sebagai manajer. 5 posisi kontrol ini ya. Yang pertama motivasi dari guru ya, yang identitas gagal. Yang identitas gagal itu menghindari hukuman. Sebagai penghukum guru ya, kita sebagai penghukum biasanya guru berbuat, dia akan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Kalau di posisi orang membuat bersalah, biasanya guru itu berceramah dan mengatakan seharusnya kamu itu bagaimana, yang posisi merasa anak berbuat salah, merasa bersalah. Kalau posisi di teman itu biasanya membuatkan alasan-alasan untuk menghidupnya. Yang pemantau itu memonitoring dan mengukur. Yang dalam posisi manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Untuk menghukum, guru berkata, biasanya guru itu berkata seperti ini, kamu tidak melakukannya, awas ya, nanti ibu hukum. Itu dalam posisi penghukum guru. Kalau dalam posisi orang merasa bersalah, biasanya guru itu akan berkata seperti ini, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, kamu sudah tahu, ibu lebih ya, mengatakannya lebih ya,
Yang sebagai teman itu ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau. Itu kata-kata seperti itu ya. Biasanya seorang guru sebagai posisi teman. Kalau posisi pemantau, apa peraturannya? Berarti seorang guru itu harus memantau. Berarti dia itu memantau, dia itu salah ya. Kita harus mengawasi, memantau. Yang kalau sebagai manajer itu apa yang kita yakini. Seorang guru itu bisa mengatakan apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Seperti ini. Kalau untuk hasilnya penghukum itu biasanya akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Kalau orang bersalah itu menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Kalau sebagai teman biasanya murid itu akan tergantung dengan kita ya, karena kita kan baik. Seandainya kita berbeda dengan guru yang lain, mungkin perlakuannya juga akan berbeda. Jadinya siswa itu akan tergantung. Untuk posisi pemantau menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau untuk posisi manajer menguatkan pribadi, kaitan dengan dunia berkualitas. Kalau dalam posisi penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kalau membuat merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kalau untuk teman, murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kalau di dalam posisi pemantau, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Kalau untuk manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kalau di posisi penghukum, biasanya murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Biasanya seperti itu. Ya, murid berkata begitu. Kalau murid sebagai orang merasa bersalah, maafkan saya Bu. Kalau posisi sebagai teman, saya pikir bapak ibu itu teman, ternyata begitu. Kalau untuk pemantau, biasanya murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya lakukan. Dari pemantau, kamu itu belum dapat bintang 4, harusnya dapat bintang 4, baru dapat 3. Biasanya murid berkata, berapa banyak lagi. Kalau di posisi manajer itu, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Ini sudah dari intrinsik ya, dari dalam diri sendiri. Dampak pada murid, kalau penghukum itu murid biasanya akan mengulangi kesalahan. Kalau untuk merasa bersalah, murid biasanya akan merasa rendah diri ya. Karena dia merasa salah, terus kapan beneran ya. Jadinya anak itu akan merasa rendah diri. Kalau untuk sebagai posisi teman, murid itu akan merasa lemah, tidak mandiri dan tergantung ya. Karena kita baik sebagai teman, jadinya murid itu selalu tergantung dengan kita. Terus untuk pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kalau untuk manajer itu mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri kita. Selanjutnya 5 posisi kontrol. Pertanyaan ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini penghukum atau membuat orang merasa bersalah, teman atau pemantau atau manajer? Ya, membuat merasa bersalah ya. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti ini bersifat kamu tidak pernah benar, selalu salah. Berarti penghukum ya. Ayolah lakukan demi ibu. Berarti kita sebagai teman ya. Sebagai teman. Terus kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Berarti pada posisi pemantau ya. Terus kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Berarti ini sudah di manajer ya. Terima kasih. Kamu selalu yang paling terakhir, kata-kata seperti itu. Berarti penghukum. Terima kasih Bunda ya. Semangat ya. Yang segitiga restitusi. Terakhir ya Bunda. Segitiga restitusi. Ada segitiga restitusi yaitu yang pertama itu menstabilkan identitas.
Yang kedua, memvalidasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Biasanya guru akan berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini untuk menstabilkan identitas. Kemudian untuk memvalidasi kebutuhan atau tindakan yang salah, membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Setiap tindakan memiliki tujuan. Guru berkata biasanya seperti ini, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Kemudian untuk menanyakan keyakinan, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Biasanya guru akan berkata seperti ini, apa nilai yang kita percayai di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Seperti ini ya. Kalau menanyakan keyakinan, sekarang penerapan segitiga restitusi di kelas 5. Ini ada sampelnya, ada 2 ya Bunda. Saya katakan satu saja ya. Yang ini ya. Penerapan segitiga restitusi kelas 5 sedikit 2 kelambu. Anak-anak sedang sibuk mengerjakan tugas membuat gambar cerita atau komik dengan menggunakan aplikasi Canva. Tiba-tiba Yusra datang mengambil ibu guru melaporkan bahwa Mutia tidak mengerjakan tugas malah asik TikTok. Mendengar laporan Yusra, ibu guru langsung menghampiri Mutia yang sedang duduk dan asik bermain TikTok. Seperti ini ya Bunda.
Kemudian juga penyelesaian kasus masalah murid yang suka bermain TikTok. Saya di situ memberikan pembelajaran berdiversian ya. Selain memberikan solusi, saya juga memberikan pembelajaran TikTok karena sesuai dengan kebutuhan dasar mengapa anak tersebut bermain TikTok ya. Sekarang untuk refleksi Bunda, silahkan Bunda tulis refleksinya, terserah Bunda ya. Tentang kegiatan hari ini, sesi hari ini bagaimana bisa dituliskan, nanti dibacakan dan ditempelkan di papan. Biasakan kita menjadi guru yang reflektif seperti anak didik kita. Anak didik kita juga tadi ketika dikasih segitiga restitusi, dia juga dapat merefleksikan diri. Kebiasaan kita sebagai seorang guru juga demikian, akan merefleksikan diri setelah kegiatan. Sudah benar refleksinya, silakan dibacakan, ditempel. Lagi belajar, lagi sesi kolaborasi hari ini ya. Bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti ini? Boleh diungkapkan. Sudah, satu saja, tidak apa-apa. Monggo, Bunda dibacakan. Sudah dibacakan. Sampai hari ini pada sesi kolaborasi. Terima kasih untuk refleksi hari ini, yaitu guru ditanam lebih kreatif dalam pembelajaran. Ya, terima kasih Bunda. Refleksinya tolong dijaga Bunda. Tidak kali papan. Monggo yang lain Bunda. Ayo Bunda. Ayo. Yang saya dapatkan dari kegiatan hari ini adalah tadi yang sudah disampaikan bahwa guru harus bersikap lebih kreatif dalam pembelajaran. Yang kedua, lebih mengutamakan pada kebutuhan anak. Dan setiap anak itu berbeda, jadi kita menyampaikannya dengan sesuai kemampuan dan kebutuhan anak masing-masing. Jadi kita sebagai fasilitator saja memberikan dorongan dan dukungan pada anak-anak dengan mengarahkan ke hal yang lebih baik. Terima kasih. Aplaus buat Bunda Luli yang telah memberikan refleksi ini. Selanjutnya, monggo siapa? Bunda Luli.
Terima kasih apa yang diberikan kepada saya dari apa yang menjadi paparan dari Bu Ali. Saya hanya membuat satu kalimat bahwa orang yang disiplin adalah mereka yang bertanggung jawab atas segala tindakannya. Terima kasih. Terima kasih Bunda Puji. Rekannya aplaus buat Bunda Puji. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menghadiri ruang kolaborasi hari ini untuk aksi nyata 21.4 budaya positif pada hari ini telah berakhir dan Bunda telah merefleksikan hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih apabila ada tutur kata dalam penyampaian dan kurang berkenan. Saya mengucapkan mohon maaf ya Bunda. Terima kasih sekali lagi atas partisipasinya Bapak dan Bunda sekalian. Sekali lagi saya mohon maaf ya Bunda apabila ada tutur kata saya yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bergabung dalam ruang kolaborasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Sebelum kami tutup, marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian acara aksi nyata modul 1.4 budaya positif pada SD Negeri 2 Kelambu. Saya selaku pembawa acara, apabila ada kegelapan mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.